Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, solihah, karena sebentar lagi kita akan PAT tertulis. Nah, jadi Ustazah akan menerangkan tentang materi yang akan diujikan pada PAT tertulis, yaitu using present perfect tense, expressing feelings, dan physical appearance. Nah, jadi seperti yang sudah terangkan kemarin, jadi present perfect tense adalah membahas tentang kejadian yang pernah terjadi di masa lalu dan tetap terjadi di masa depan. Nah, biasanya present perfect tense menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Nah, kata kerja bentuk ketiga itu seperti apa sih? Seperti contohnya ini, gone, bought, given, and eaten. Nah, ini merupakan bentuk kata kerja bentuk ketiga. Yang kata kerja bentuk pertamanya yang mana? Yang go, yang kedua adalah when, yang ketiga adalah gone. Nah, selain menggunakan kata kerja bentuk ketiga, present perfect tense juga menggunakan kata has sebelum kata kerja bentuk ketiganya. Jadi present perfect tense ini terlihat perbedaannya ya. Jadi dia menggunakan has atau have dalam penggunaan kalimatnya. Nah, has sama have itu ditentukan oleh apa? Has sama have itu ditentukan oleh subjeknya. Kalau subjeknya adalah I, you, they, we, jadi menggunakan have. Nah, kalau misalnya subjeknya he, she, it, nah menggunakan has. Jadi seperti ini. Di sini kenapa menggunakan has? Karena subjeknya adalah my father. Nah, di sini juga kenapa pakai has? Karena subjeknya adalah my mother. Nah, di sini kata kerja ya tetap bentuk ketiga. Nah, seperti itu ya. Nah, coba dibuka bukunya yang halaman 78. Maksudnya halaman 80. Nah, di halaman 80 ini kita dapat melihat nih contoh-contoh present perfect tense. Nah, sama seperti tenses yang lainnya, tenses ini juga ada kalimat positif, negatif, dan interrogatifnya. Nah, kalimat positifnya bisa dilihat seperti contoh ini nih. Nah, kalau di sini kalimat positifnya, I have lived here for years. Nah, saya telah tinggal di sini sudah beberapa tahun nih. Nah, kalau untuk kalimat negatifnya berarti tinggal ditambahkan not saja setelah have. I have not lived here for years. Nah, kalau ini, have I lived here for years? Nah, ini yang kurang adalah tanda tanyanya, karena ini adalah kalimat tanya. Jadi kalau kalimat tanya, have atau has-nya ada di depan kalimat. Nah, setelah itu baru diikuti oleh subjek. Nah, kalau yang nomor 2 ini, he has worked in the school for 12 years. Nah, kalau ini kalimat positif. Nah, karena dia kalimat positif, bagaimana kalau misalnya kita mau jadikan kalimat negatif? Kita tinggal tambahkan not saja setelah has. Kenapa? Ngomong-ngomong kenapa dia pakai has? Karena subjeknya adalah he, makanya dia pakai has. He has not. Nah, worknya tetap nggak usah diganti ke kata kerja bentuk pertama. He has not worked in a school for 12 years. Nah, kalau belakangnya mah sama aja semua. Yang perlu diganti hanya depannya saja. Kalau untuk kalimat di belakangnya sama semua ya. Nah, untuk kalimat tanyanya bagaimana? Kalimat tanyanya karena dia menggunakan has, berarti kita menggunakan has di depan sini. Has he worked in the school for 12 years. Nah, jangan lupa setelah kalimat yang lengkapnya diikuti oleh tanda tanya. Nah, seperti itu ya. Jadi, begini adalah cara menentukan kalimat positif, negatif, dan interrogatifnya. Sekarang kita kembali lagi ke halaman 80. Nah, di halaman 80 nih ada materi, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab nih dari 1 sampai 10. Nah, kira-kira jawaban yang tepat itu apa ya? Nah, kita kerjakan bersama ya. Nah, untuk yang nomor 1, number 1, I just eat or eaten with my uncle. Nah, kalau ada kalimat seperti ini, karena subjeknya itu I, jadi subjek yang jadi have atau has yang mengikuti. Karena subjeknya I, jadi yang mengikutinya adalah have. I have.
Kalau subjeknya I, you, they, we, diingat-ingat ya, berarti yang mengikutinya adalah have. Tapi kalau subjeknya he, she, it, nah subjek yang mengikutinya adalah has. Jadi I, you, they, we itu have, he, she, it itu has. Nah, I have just, nah it atau eaten. Kalau ini bukan it ya, ini at. At ini verb kedua, kalau eaten adalah verb ketiga. Nah, solihah perlu diingetin juga untuk kata kerja bentuk ketiganya. Biasanya kata kerja bentuk ketiga itu seperti ini nih, panjang-panjang, belakangnya nn, eaten, written, seen, nah belakangnya nn gini. Nah, gitu ya. Berarti pasangannya adalah eaten with my uncle. I have just eaten with my uncle. Nah, itu adalah jawaban yang tepat. Sekarang yang number 2, have, karena ini kalimat pertanyaan berarti depannya harus have atau has. Nah, kita lihat terlebih dahulu subjeknya. Subjeknya adalah Ahmad. Subjeknya Ahmad. Ahmad adalah laki-laki. Nah, berarti dia menggunakan subjek he ya. Karena he pasangannya adalah has. Jadi has Ahmad. Nah, sekarang tinggal dipilih study apa studied. Kalau study adalah kata kerja bentuk pertama. Nah, otomatis pasti salah karena yang kita butuhkan adalah kata kerja bentuk ketiga. Jadi pasti studied. Studied math. Nah, has Ahmad studied math? Nah, seperti itu ya. Sekarang number 3. She here for 12 years. Nah, karena subjeknya she sama seperti yang nomor 2, mudah aja kita tinggal tentuin have atau has. Otomatis karena subjeknya she, kita pasti menggunakan has. Nah, teach atau taught, karena teach verb 1, kata kerja bentuk pertama, jadi pasti salah, pasti bukan itu yang kita perlukan. Yang kita butuhkan adalah kata kerja bentuk ketiga. Nah, pasti yang ini, yang taught. Nah, solihah dihafalkan nih kata kerja bentuk ketiga yang ada di buku ini. Nah, insya Allah akan banyak keluar. Berarti jawabannya she has taught here for 12 years. Nah, jadi seperti itu ya untuk present perfect tense. Nah, sekarang kita lanjut ke materi expressing feelings. Apa sih expressing feeling? Ketika kita mengekspresikan perasaan kita. Nah, perasaan di sini dibagi dua, ada expressing happiness dan ada expressing sadness. Ada show happiness, ada show sadness. Apa perbedaannya? Pasti seperti namanya, expressing happiness is that we show when we are happy or glad. Jadi, expressing happiness ini ditunjukkan ketika kita merasa senang atau bahagia. Nah, itu kita menggunakan show happiness. Di sini contohnya ada apa aja? Congratulations, I'm glad to hear that, I'm happy to hear that. Nah, yang pasti dari nomor 1 sampai 19 ini semua mengekspresikan tentang perasaan yang senang atau bahagia. Nah, kebalikannya seperti expressing happiness, di sini ada show sadness. Di sini kebalikannya, seperti namanya berasal dari kata sad. Sad itu sedih. Sadness berarti kesedihan. Nah, seperti namanya, ini mengekspresikan tentang perasaan yang sedih. Nah, seperti contohnya ada dari nomor 1 sampai 12. Oh, that's terrible. I'm sorry to hear that. I'm very sad to hear that. I can't believe what's going on. Nah, ini semua adalah ekspresi-ekspresi yang mengekspresikan tentang kesedihan atau expressing sadness. Nah, solihah silakan dipelajari ya untuk expressing happiness dan sadness karena materi ini akan dikeluarkan juga dalam PAT kita nanti. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang materi physical appearance. Apa sih physical appearance? Nah, jadi physical appearance membahas tentang penampilan fisik seseorang. Nah, dalam membahas physical appearance, biasanya kita akan menggunakan kata adjective. Apa sih adjective? Adjective adalah kata keterangan sikap. Nah, adjektif adalah kata keterangan sikap. Nah, selain ada adjektif, kita juga akan menggunakan noun. Nah, setelah itu akan dimodify menjadi satu kalimat atau sebuah kata. Nah, setelah adjektif, di sini ada dari nomor 1 sampai 10 list dari beberapa kata yang memiliki kata keterangan sifat atau adjektif. Di sini ada 1 sampai 10 ya. Ada wavy, curly, short, sharp, fat,
broad, big, long, thin, and chubby. Nah, dari nomor 1 sampai 10 ini merupakan kata keterangan sifat. Nah, ada wavy, wavy bergelombang, curly, keriting, short, pendek, sharp, mancung, flat, pesek, broad, lebar atau bidang, big, besar, long, panjang, tan itu sawo matang, chubby itu pipinya gembul. Nah, dari yang adjektif ini kita bisa lihat nih, pasti pasangannya dengan tetap nih dengan si noun yang ada di sampingnya. Kalau wavy bergelombang pasti pasangannya dengan hair. Tidak mungkin bergelombang pasangannya dengan nose. Hidung bergelombang pasti kan tidak cocok ya. Jadi pasti wavy atau curly, bergelombang dan keriting itu pasangannya dengan hair. Nah, wavy hair, curly hair, short hair. Nah, kalau sharp, sharp itu mancung. Nah, sharp baru pasangannya dengan nose. Nggak mungkin ya, sharp itu hair, sharp hair. Rambut yang mancung. Nah, tidak pas pasangannya. Pasti sharp ini pasangannya dengan nose. Sharp nose, hidung mancung. Flat nose, hidung pesek. Broad shoulder, broad ini dada yang bidang. Nah, pasti berpasangannya dengan pundak. Nah, terus ada big eyes. Nah, kalau misalnya eyes ini mata, pasti pasangannya dengan big atau slanted. Slanted. Nah, slanted itu sipit ya. Terus ada long legs, tan skin. Nah, kalau sawo matang pasti warna kulitnya yang sawo matang, bukan rambutnya sawo matang. Nggak ada ya rambut sawo matang. Nah, chubby, cek. Nah, ini adalah pasangan cara kita menentukan sebuah physical appearance atau penampilan fisik seseorang. Nah, oke, Selanjutnya kita ke halaman 91. Di sini ada nomor 1 sampai 5. Nah, di sini kita akan menjawab nih pertanyaan tentang physical appearance. Yang nomor 1, Firman has a round. Nah, Firman memiliki titik-titik bulat. Apanya yang bulat kira-kira? A, hand, B, eyes, C, face. Kira-kira mungkin nggak tangan bulat, mata bulat, atau wajah yang bulat? Nah, kalau round ini biasanya identik dengan wajah yang bulat. Nah, pasti jawabannya C, round face. Nah, nomor 2, he has slanted. Nah, seperti yang Ustazah bilang tadi, kalau slanted pasti berpasangan dengan mata. Nah, yang mana jawabannya? Yang C, eyes, slanted eyes. Nah, untuk yang nomor 3, he has a big. Nah, big body, big eyes, big nose. Kira-kira apanya yang big? Iya, seperti yang Ustazah tadi sudah terangkan, kalau big itu pasangannya dengan eyes. He has a sharp, mancung, apanya yang mancung? Iya, betul, pasti yang mancung adalah nose, hidung. He has short, nah apanya yang kira-kira pendek? Iya, betul, hairnya yang pendek, rambutnya pendek. He has a short hair. Nah, sekarang kita ke halaman 91 yang bagian B. Di sini kita akan menjawab nih, kira-kira Santi has a, kira-kira kalau hidung itu keriting atau pesek? Curly itu keriting, flat itu pesek. Ya, kalau hidung pasti pasangannya dengan flat. Flat nose. You have broad atau long shoulders. Pasangannya pasti broad. Terus my father has a, kalau kaki itu pasti pasangannya long. Kakinya panjang, berarti dia orangnya tinggi. Ahmad has titik-titik hair. Nah, kira-kira short atau long? Bisa ya, bisa dua, bisa short atau long. Tergantung sama physical appearance-nya Ahmad. Kalau dia rambutnya panjang yang berarti long hair. Kalau dia rambutnya pendek berarti short hair. Tapi biasanya kalau laki-laki itu short ya rambutnya ya, short hair. Sekarang nomor 5, Firman has a slanted. Nah, kalau sipit, pasti yang sipit itu hidung atau matanya. Hidung atau matanya? Pasti kalau yang sipit itu matanya. Firman has a slanted eyes. Nah, untuk sisanya Soleh Solihah dapat mengerjakan sendiri di rumah ya. Seperti yang sudah Ustazah terangkan cara mengerjakannya. Oke, Soleh Solihah begitu materi yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan semoga dapat dipelajari dengan baik. Jangan lupa untuk belajar untuk menghadapi soal PAT besok. Semangat untuk belajarnya. Good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.